Kamu kenapa? Dari tadi kamu bengong aja, mikirin apa sih? Tadi kepikiran matkul Pak Oka tentang sejarah Tasikmalaya. Hah? Yang mana, Jar? Yang tadi ya, yang tentang Nadatul Ulama di Tasikmalaya pada masa pergerakan nasional. Aku masih penasaran. Bentar ya, aku searching dulu. Yang ini ya. Oh, yang itu. Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan Islam di Priangan. Di balik itu, terdapat peran penting organisasi keagamaan yang turut membentuk kesadaran masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Gerakan Nahdlatul Ulama mulai masuk ke Tasikmalaya sekitar tahun 1928. Kehadirannya diperkenalkan oleh dua tokoh ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Kulyubi dan Kiai Haji Fadil. Keduanya berperan penting dalam mengenalkan ajaran dan organisasi Nahdlatul Ulama kepada masyarakat setempat. Namun, perkembangan NU juga tidak terlepas dari peran Bupati Tasikmalaya pada masa itu, yaitu Raden Adipati Arya Wirataniningrat, yang membentuk perkumpulan ulama untuk memperkuat posisi umat Islam di daerah tersebut. Pendirian Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya diawali sebuah rapat yang diadakan di rumah Kiai Haji Fadil atau Kiai Haji Dimyati di Negarawangi. Pada rapat tersebut, dibentuk kepengurusan NU cabang Tasikmalaya dengan Kiai Haji Fadil sebagai Rais Surya dan Kiai Haji Dasuki sebagai ketua. Setelah itu, Kiai Haji Kulyubi melakukan sosialisasi kepada para kiai di berbagai wilayah. Responnya sangat positif, dan banyak ulama yang bergabung dalam gerakan ini. Di antaranya Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Jainal Mustafa, Kiai Haji Masduki, dan Kiai Haji Jabidi. Perkembangan NU semakin pesat ketika tokoh intelektual Sutisna Senjaya bergabung. Pada tahun 1932, diadakan rapat di His Pasundan untuk menetapkan kepengurusan baru. Dalam rapat tersebut, Sutisna Senjaya ditunjuk sebagai ketua dengan Kiai Haji atau Olemi atau Pak Emi sebagai sekretaris. Menariknya, penunjukan ini merupakan hasil kesepakatan antara keduanya. Di bawah kepemimpinan ini, organisasi Nahdlatul Ulama berkembang pesat termasuk dalam bidang jurnalistik melalui penerbitan majalah Al-Mawaij. Media ini berfungsi sebagai sarana dakwah sekaligus pusat penyebaran pemikiran NU yang menjangkau seluruh wilayah Priangan. Gerakan NU di Tasikmalaya tidak hanya berfokus pada pendidikan dan keagamaan, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya perlawanan terhadap penjajahan. Para ulama atau ajengan menjadikan pesantren sebagai strategi untuk menantang pemerintah Hindia Belanda. Memasuki masa pendudukan Jepang, semangat perlawanan ini semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 1944 melalui peristiwa Sukamanah yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Perlawanan fisik ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Jepang yang dianggap menindas dan tidak adil. Rangkaian peristiwa tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui jaringan pesantren, NU berhasil memperkuat solidaritas santri dan menanamkan sikap mandiri serta semangat nasionalisme. Selain menghadapi tantangan ideologi dari luar, NU tetap konsisten mempertahankan ajaran Islam tradisional. Kontribusi ini pada akhirnya membentuk kesadaran bangsa dan memperkokoh identitas keagamaan masyarakat di Tasikmalaya. Nahdlatul Ulama juga berperan dalam memperkuat solidaritas di kalangan santri dan ulama. Melalui jaringan pesantren, Nahdlatul Ulama menanamkan sikap mandiri dan semangat nasionalisme. Selain itu, Nahdlatul Ulama menghadapi berbagai tantangan ideologi seperti komunisme dan modernisme Islam dengan tetap mempertahankan ajaran Islam tradisional. Dalam bidang pendidikan dan dakwah, Nahdlatul Ulama berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran keagamaan dan kebangsaan masyarakat Tasikmalaya. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang membentuk identitas masyarakat. Perannya dalam dakwah, pendidikan, dan perlawanan menjadikan Nahdlatul Ulama bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Jar, kenapa? Kamu kenapa, Jar? Bengong terus. Aku tadi kayak masuk ke masa lalu, Ja. Hah?
Masuk kemana aja? Iya, kayak masuk ke masa lalu. Gimana?